Oke, nomor 1, nomor 2 udah kan kemarin bahas lagi atau oh ya karena kita bahas yang penyusutannya aja ya. Jadi kan penyusutannya itu kata bapaknya gini, eee, misalnya kan kita nih belinya tanggal 2 April. Karena kita semesteran, kita harus akuin pada 30 Juni dan 31 Desember. Nah, pas tanggal 30 Juni ini, kita kan awalnya ngitung per bulan kan ya, kayak dari April ke Juni itu kan April, Mei, Juni ada 3 bulan. Ternyata kata pakmu dia pada tanggal berapapun asal dia di semester 1, kalau dia diakuinnya pas 30 Juninya ini, dianggap 6 bulan juga, dianggap 1 semester gitu. Jadinya ininya langsung aku bagi 14 aja, 500 jutanya dibagi 14 semester, karena masa manfaatnya 7 tahun. Terus ada 35.714 kan, 714, 26, udah itu. Terus yang nomor 2 sama, bukan ya? Kemarin nomor 2, nah nomor 2 ini yang kita sepakat buat ngeluarin itu, biaya alat tulis kantor nggak kita masukin, jadinya kan cuma biaya alat tulis kantor, ya. Jadinya cuma 103.500.000, ada 98 juta, tambah 1 juta, tambah 3.500.000, tambah 1 juta, jadinya 103.500.000 yang kita akuin sebagai perolehannya. Terus untuk tanggal 7 Mei yang beli eksternal hard disk 900.000, 450.000 kali 2, tambah 25.000, itu kayak aset peralatan dan mesin biasa. Karena dia bilang kapitalisasinya 500.000. Jadi dia kan udah memenuhi tuh. Ya udah kita masukin sebagai aset jadinya. Ini tinggal jurnal kasnya kayak kemarin sama. Terus penyusutannya. Jadi jurnal penyusutan aset tetap pada akhir tahun. Metodenya semester atau tengah tahunan. Jadi kan ini kan diterimanya perolehannya itu pada Maret. Berarti kita tetap harus nyatet dong karena dia semesteran jadi 30 Juni di sini. Nah, jadi mana ya? Karena yang si eksternal hard disk kan kemarin kita sepakat nggak disusutin karena kita nggak tahu masa manfaatnya berapa. Jadi ya udah kita cuma itu doang si komputer. Komputernya kita bagi 14 semester karena masa manfaatnya selama 7 tahun dan nilai residunya 0. Karena dia dapatnya di semester 1, jadi dia langsung 6 bulan di 30 Juninya. Gitu. Ini juga 6 bulan di akhir tahunnya. Terus lanjut nomor 4. Nah, nomor 4 ini sama kayak kemarin kan dikerjain juga nomor 4. Mana sih? Nah, nomor 4 ini beli mobil 305 juta. Harga beli 285, pajak 12. Nah, asuransi ini nggak dimasukin karena kemarin juga kesepakatan kan kayak asuransi itu kan bukan termasuk perolehan untuk asetnya sendiri. Asuransi itu kan ada jurnalnya sendiri kan, kita dulu tuh kayak prepaid insurance pada itu. Nah, kalau ini kan berarti itu bukan harga perolehan mobil kan. Nggak ada itu pun mobilnya bisa dipakai gitu. Udah, jadi kita tambahin cuma 285 tambah 12 tambah 3, jadi 300 juta. Terus itu yang 10 Januari. Yang 14 Januari tuh kita pendetailan. Yang tadi 10 Januarinya baru BAST. Karena ada tulisan berita acara serah terima. Terus yang ini pendetailannya 14 Januarinya. Terus 15 Januari SPMLS pembelian mobil dinas di atas diajukan ke KPPN dan SP2 diterbit di hari yang sama. Di hari yang sama. Jadi kan ini jurnalnya SPP sama jurnalnya SP2D langsung di sini. Sudah tanggal 15 Januari.
Nah, selanjutnya yang tanggal 1 Maret. Jadi tanggal 1 Maret tuh berdasarkan laporan kemajuan pekerjaan, KDP sudah selesai 100%, udah selesai nih KDP-nya. Jadi Satker ABC itu ngajuin SPMLS ke KPPN senilai 200 juta dari KDP itu. Jadi, aku tuh agak bingung ya jurnalnya ini. Jadi ini nih, bentar. Kalian udah ada yang nyoba nggak yang ngejurnal ini? Jadi gini, kalau kita biasanya ngejurnal buat perolehan aset biasa tuh kan ada aset yang belum diregister, ini untuk BAST-nya. Terus ada asetnya, pas pendetailan ada asetnya di sini. Tapi ini bisa dihapuskan, jadinya kayak aset belum diregister pada utang yang belum diterima, terus utang yang belum diterima, belanja modal yang harus dibayar, terus belanja modal yang harus dibayar pada detail. Jadi aku tuh gini, karena dia tuh kan KDP-nya udah selesai 100%. Terus, jadi ada 2 jurnal sebenarnya yang bisa mengakui ini. Karena ini kan ibaratnya aku udah nyerahin itu kan, kayak udah ada BAST si KDP-nya itu. Padahal bisa kalau di sini kita ubah jadi KDP langsung pada belanja modal yang harus dibayar, belanja modal yang langsung pada dekel. Aduh, gimana ya jelasinnya? Sarah? Iya, aku masih bingung juga sih sebenarnya. Cuman aku tadi tuh lihat di YouTube kayaknya dia punya anak akun gitu. Dia langsung ke KDP, terus kita ngakuin kan itu lagi SPM kan. Jadi nanti KDP pada belanja modal yang masih harus dibayar pas SP2 di tanggal 2 ini apa belanja modal yang masih harus dibayar pada detail. Sebenarnya hasil akhirnya itu sama karena kan itu aset tetap belum diregisternya kan juga hilang kan. Cuman kalau di PPT Dosko itu tuh ada ini KDP ke aset tetap yang belum diregister, makanya masih bingung pakai yang mana. Tuh. Tapi pakai itu bisa kayaknya deh. Tapi kalau KDP pakai ke DKL gimana? iya, akhirnya pada KDP dekel gitu. Nah, nanti pas pendetailan ada kan di sini, bentar, mana ya? Nih di 1 September. Di 1 September jadinya kita bikin, kan dia bilang mau bikin ADK gitu. Apakah berarti kita bikin register baru yang kayak di jurnal sini tuh? Ini loh yang ini ya, yang reklasifikasi. Yang reklasifikasi kan harusnya gedung dan bangunan pada KDP itu sendiri kan? Kan kalau ini kan gedung dan bangunan pada KDP juga sih akhirnya gitu. Cuma dia cuma mau nandain bahwa dia ini diregister gitu loh, makanya bikin ini. Tapi ini juga udah memenuhi dong berarti kalau nih, kan tadi ada ini nih, KDP pada aset yang belum diregister. Apa diginiin baru SPM 2D. Tapi jatuhnya ini jadinya BAST kan ya? BAST-nya KDP. Padahal belum BAST ya itu. BAST-nya pas 1 September nggak sih? Iya, pas sudah semuanya, makanya tepatnya itu 1 September itu kan ini udah 100%. Dia cuma nambah KDP doang di sini, yang di 1 September itu cuma nyatet dia udah diregister sih. Yang 800 juta itu nggak dimunculkan ke jurnal toh? Yang saldo awal KDP-nya. Enggak, karena kan KDP-nya di sini juga dikredit. Ibaratnya ini ada saldo kan di sini. Saldonya kan pasti debit kan KDP-nya. Tinggal di sini tinggal kita kredit. Oh iya, iya. Terus gedung bangunannya nambah gitu. Bisa sih kayak gini, tapi ini akan berbeda nanti pas di termin yang tadi, Sar. Iya.
Kalau Karena termin pakai ya, kalau termin pakai kayak punyamu tanggal 1 Maret itu, 1 sama 2 Maret itu bisa nggak sih? Kayaknya bisa tadi sih, soalnya hasil akhirnya tetap konstruksi dalam pengerjaan pada dekel. Cuma pendetilannya tuh lebih panjang gitu. iya, tapi di jurnal ini nggak ada tulisan utang yang belum ditagihkan. Atau emang nggak ada ya? Ya, aku juga bingung. Penggunaan utang yang belum diterima tagihannya itu buat apa sih? BAST kan? Aset yang belum Pas diregister ini, pada utang. pas SPP nggak sih? Oh iya, kalau itu di debitnya pas SPP. Kreditnya di BAST. Mhm. Kalau kita hilangkan aja langsung apa nggak ya? Kayaknya nggak apa-apa deh, gini aja, pakai punyamu aja nggak apa-apa kayak. Langsung diginiin aja ya. Karena Bisa kayak gitu. kita manut si PPT Dosko. Gini ya. Seenggaknya ada 2 jurnalnya mereka itu ada gitu ya. Mhm. Oke. Coba. Nih, teman-teman ada yang mau ditanyain nggak tentang yang KDP tadi? Jadi KDP-nya itu kita catat sebesar yang kita bayar saat itu. Karena KDP-nya udah ada saldonya kan. Jadi karena KDP-nya udah ada saldonya itu berarti setiap termin pembayaran KDP-nya itu diakui sebagai aset gitu. Tapi asetnya ya si KDP itu sendiri. Jadi kita catat sebesar itu. Di jurnal kasnya juga yang keluar duitnya sebesar 200 juta itu juga. Lalu nih tanggal 2 Maret 1 Maret tadi itu yang mengajukan SPMLS ke KPPN. Itu baru ngajuin yang ini. Tapi kayak nggak nyambung jurnal untuk mengajukan. Lalu di 2 Maret SP2D-nya terbit. Yang ini. Nah, terus ada transaksi di atas telah diregister di UAKPB dan telah direkonsiliasi dengan UAKPA. Karena masih dalam masa pemeliharaan, rekanan menyerahkan jaminan pemeliharaan senilai 50 juta. Nah, ini aku nih salah. Jadi gini, kenapa harusnya dia no entry? Karena gini, jaminan pemeliharaan itu kan ibaratnya adalah sebuah jaminan bank. Sebuah jaminan bank itu kan misalnya penyedianya One Prestasi baru bisa dicairkan. Kalau dia nggak One Prestasi, belum bisa kita akui dia itu sebagai punya kita gitu loh. Belum bisa sama sekali. Jadi kita no entry. Nah, kalau ini kan jaminan. Kalau retensi itu beda lagi. Kalau dia berupa retensi, artinya uang mereka itu kita tahan sebesar 5%. Karena uang mereka kita tahan, artinya kita punya utang sama mereka. Itu baru diakuin utang. Kalau yang ini kita akui, nggak kita akuin apa-apa karena dia cuma nyerahin berupa jaminan. Pas dia One Prestasi baru kita cairin, baru kita dapat uang kita cairin, baru itu kita bisa akuin itu sebagai uangnya kita. Gitu. Terus tanggal 30 April. Terdapat beberapa pengeluaran belanja sebagai berikut. A. Gedung atau bangunan. Ada pengecatan gedung kantor yaitu 25 juta rupiah. Dan pemasangan sekat ruangan 12 juta rupiah. Lalu yang B, peralatan dan mesin, penambahan memori komputer senilai 950.000 dan penggantian ban mobil yang sudah aus senilai 4 juta rupiah. Atas pengeluaran tersebut, Satker mengajukan SPMGU dan KPPN menerbitkan SP2D-nya pada tanggal yang sama. Berarti kan dia di sini nggak pakai LS, dia pakainya UP. Lalu yang pakai 30 April ini, kalau kita lihat yang gedung dan bangunan ini,
masing-masing dari mereka itu nggak menambah masa manfaat, iya kan? Kayak pengecatan gedung kantor, walaupun dia memenuhi kapitalisasi sebesar 25 juta, tapi kan pengecatan doang itu nggak menambah masa manfaat si gedung itu sendiri gitu, secara langsung maksudnya. Terus si pemasangan sekat ruangan juga, dia sudah nggak memenuhi kapitalisasi, dia juga nggak menambah masa manfaat Rp2 juta. Jadi dia ini, aku anggap pemeliharaan, bener nggak? Nah, jadi aku anggap di sini sebagai beban pemeliharaan. Jadi kan kalau, expendable, UP iya, UP expendable. Nah, yang kita bayar pakai UP, terus expendable selama penggunaan UP nggak kita catat. Tapi pas SPP GUP sama SP2 GUP kita catat. Jadi langsung aja nih beban pemeliharaan pada belanja yang masih harus dibayar, belanja yang masih harus dibayar pada dekel. Sebesar Rp30 juta. Karena aku gabung aja, karena mereka aku anggap langsung beban pemeliharaan gitu. Kalau kalian mau pisah nggak apa-apa. Jadi kayak beban pemeliharaan strip pengecatan gitu kayak. Boleh, biar lebih rinci gitu. Kalau kayak gini langsung kayaknya nggak apa-apa juga. Nah, terus ininya belanja pemeliharaan pada dekel sebesar Rp37 juta. Itu 30 April yang A. Terus yang 30 April yang B, itu kan peralatan dan mesin penambahan memori komputer. Kalau kita pikir-pikir kan penambahan memori komputer itu pastinya nambah nambah kapasitas dari komputer itu sendiri, nambah nambah masa manfaat lah ibaratnya juga. Berarti kan dia itu, kenapa yang sekat ruangan bukan jadi aset ekstra akuntabel? Sekat ruangan itu nggak ngaruh ke masa manfaat kan, sama menambah kapasitas, dia cuma ngasih sekat doang, ya nggak sih? Kalau ekstra akuntabel itu dia bener nggak pengertiannya, kayak dia menambah masa manfaat, terus tapi dia tidak memenuhi kapitalisasi. Bener nggak gitu? Soalnya seingat aku di video Bapaknya gitu, tapi nggak lihat maksudnya cara benernya pengertiannya bener nggak? Hello. Seingatku tuh antara ekstra intra tuh yang dia ada wujudnya sama angka nggak sih? Wujudnya sama angka, maksudnya? Ada asetnya atau enggak gitu kan? Kayaknya aku lupa ya, tapi yang mana? Ya. Kalau di sini emang nggak ada nih di kalau PMK udah pernah aku cari. Bus ya. Dia tuh kalau nggak salah nggak ada sebutan untuk aset ekstra akuntabel. Ekstra. Oh, ingatnya tuh itu yang di nganunya bapaknya yang kemarin yang sebelum UTS. Tapi dijelasin di YouTube apa ya? Tahu kalau di situ pengertiannya. Pengertian dari beban ekstra akuntabel. Ada ingat lagi nggak? Seingat aku gitu soalnya di video Bapaknya kemarin. Nah, jadi aku kan kalau ini anggaplah kalau yang aku bilang tuh benar kan beban ekstra akuntabel. Tapi aku nyatet dia itu untuk yang SPP GUP sama SP2D GUP-nya itu caranya sama kayak yang beban pemeliharaan. Karena dia berupa beban.
Tapi aku bingung jadinya di sini, dia jadinya belanja barang atau belanja modal. Karena kan dia benar kan berupa aset, tapi nggak penuhi kapitalisasi, tapi dia aset gitu. Tapi kan kita pernah belajar juga tuh pengklasifikasian belanja barang sama belanja modal. Kalau belanja modal itu kan dia harus memenuhi kapitalisasi, terus dia harus memenuhi dapat dikategorikan belanja modal tuh kalau dia menambah masa manfaat, menambah kapasitas, begitu kan. Tapi, nah tadi Sarah nemu kan di videonya anak akun, kalau ini pakainya belanja modal, barang bukan dia setuju. Nah, tapi si Sarah tuh nemu ininya belanja modal, ya nggak Sar? Nah nih, barang ekstra akuntabel merupakan berupa aset tetap yang memenuhi unsur kapitalisasi, tapi tidak memenuhi. Ya nggak, bener nggak? Soalnya kalau mau, aku agak bingung juga sih, kalau kalau kita jadiin ini pemeliharaan nggak masuk akal, karena dia pasti menambah kapasitas si komputernya itu sendiri. Jadi aku, ini mau dijadiin belanja barang aja apa? Tapi gini ya, aku tuh nyari di BAS juga beban aset ekstra akuntabel ini, nggak nemu. Jadi yang Emang kalau dijadiin nah belanja barang ada ternyata. udah ada. Ada, gengs. Tapi belanjanya itu belanja barang ya pasti ya jadinya. Nih, Oh iya itu ada. coba kita benerin. Digunakan untuk pencatatan oleh Saktiker ketika mengakui beban aset. Akun ini nih, akun ini merupakan koreksi pencatatan atas beban modal, peralatan, dan mesin yang seharusnya tidak dikapitalisasi. Tapi dia jadinya beban apa? Maksudnya belanja apa? 59 tuh apa? Kok baru nggak pernah pakai nggak sih? 59, iya ya. Itu kan kayak jarang banget Beban. dipakai nggak sih? Beban itu apa biasanya? Anunya, depannya. Oh, 59 tuh beban. Kayaknya Belanja namanya beban gitu. Nggak, beban. Maaf. Coba ya. Bentar. Astaga. Maaf ya. Beban apa bukan sih? Bisa kita cari nih beban pemeliharaan. Kayaknya kalau pemeliharaan pakai belanja deh, bukan beban. Ini beban. 52 kan, tapi Heeh. tadi 59 ya kalau ekstra akuntabel.
Ini beban pemeliharaan 523. Kalau belanja pemeliharaan juga 52 kan? Nah, dia tuh seimbang nggak sih kalau beban pemeliharaan sama belanja pemeliharaan? Iya, cuman akrual sama cash-nya doang kan. Nah, si beban ekstra aset ekstra akuntabel ini dia 59 kan? Cuman penjurnalannya kayak gimana? Nah, itu. Ntar. Nggak ada ya? Kemarin tuh cuma dibilangin aja ya di itunya. Di videonya. Bahwa itu ekstra akuntabel sama enggak. Menurut kalian jurnalnya gimana? Apakah kita anggap seperti beban pada biasanya? Atau gimana? Kalau yang kamu temuin yang di video video yang akun itu, Sar, dia ngejurnalnya gimana? Jurnal yang beban ekstra akuntabel ya, tapi dia itu pas perolehan aset ekstra akuntabel sih. Maksudnya sama enggak gitu loh penjurnal. Iya, jadi dia beli aset tapi asetnya tuh nggak memenuhi nilai kapitalisasi gitu. Sama kayak kita. Kan. Itu ini aset belum diregister pada dekel. Terus beban aset ekstra akuntabel pada aset yang belum diregister. Jadi aset belum diregisternya tuh kayak cuman dihilangin. Jadi akhirnya beban aset ekstra akuntabel pada dekel. Oh, ujungnya sama sih kayak kita. Tapi dia ada aset yang belum diregister itu. Tapi di sini pakai belanja modal kan? Belanja modal kasnya. Aku tuh mau ngikutin yang aset yang belum diregisternya itu. Tapi itu cuman ganti yang belanja yang masih harus dibayar ya? Diganti itu. Ini Rahmat bilang. Kalau aku jurnal akrualnya biasa aja untuk ekstra akuntabel sama kayak perolehan aset biasa. Tapi pas registrasi, itu jurnal beban aset ekstra akuntabel pada aset yang belum diregister. Kayaknya dia nggak diregis, soalnya nggak masuk neraca. Iya, kalau ekstra akuntabel nggak masuk neraca. Makanya dia aset yang register tadi dicoret ya? Oh, maksud Rahmat itu kayak ini kayak biasa. Jadi dari awal gitu. Ini, terus langsung ini. Pas di sini, ini ganti jadi beban. Gitu. Bentar, kalau cara tulisan di UP, nih, gini dong. Terus baru yang kata Rahmat tadi, beban aset pada aset PM yang belum di slide 48 PPTTM 9 coba. PPTTM 9 ya.
Ya. TM9 tuh ini. Viv. Yang ini apa yang sudah edited? Oke. Oh iya. Tapi ini baru BAST kan? Coret-coret akhirnya jadi beban pada utang yang belum diterima tagihannya. Terus kita jurnal kayak, berarti sisa ini ya, nggak nambahin ini. Buat SPP GUP. Oh, paham. Ya. Oke, terima kasih, Afifah. Berarti aset tetap dia apa sih? PM yang belum diri guys. Register. Nah ini yang 4 juta rupiah kan kayak kita jurnal kayak biasa. Untuk penggantian ban mobil yang sudah aus kan berarti pasti dia belanja modal. Kalau dia pasti belanja modal, kita jurnalnya itu ya, jurnal belanja pakai UP, tapi yang kan dia minta sampai SP2D GUP kan. Udah kayak yang atasnya juga sama. Udah, ini 4 juta mungkin aman ya.
Lanjut ke 30 Juni. Nah, yang 30 Juni itu yang kayak kita kemarin. Kas di bendara penerimaannya 120 juta. Sedangkan aset mesinnya itu 180 juta. Penyusutannya, nah ini ntar. Penyusutannya itu 2 tahun. Pas 2 tahun. Dia kan masa manfaatnya 10 tahun. Ternyata pas aku dari 1 Juli 2014 ke 30 Juni itu tuh 4 pas 2 tahun. Ya enggak, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember tuh sampai ke Desember 2014. Terus setahun ke 2015 baru ke 2016 30 Juni. 2017 ya. Pas itu kan udah 2 tahun 36 Juni. Terus di sini defisitnya. Bener nggak? Kalian sama nggak hitungannya? Terus dedel sama kas kita setorin kan 120 juta yang kita terima. Terus ini dedel pada pendapatan LLA. Kalau untuk 30 Juni udah. Nah, 30 Juni yang ini aku langsung ngikutin yang di soal aja. Beban penyusutan peralatan dan mesin segini, gedung dan bangunan segini. Terus udah kita ke selanjutnya ke 1 September. Nah, di 1 September tadi aku tuh bikin, seharusnya kan kita langsung aja KDP pada gedung dan bangunan karena gedung dan bangunan tadi sudah diakui di sini. Mana tadi ya? Ini yang mana? Oh, salah, maksudnya KDP-nya udah di sini, terus kita akuin gedung dan bangunannya di sana. Karena dia bilang pakai, kan di sini ada percoretan antara aset tetap yang belum diregister kan. Jadi aku nganggapnya yang belum diregister itu maksudnya KDP. Kalau di sini yang belum diregister adalah gedung dan bangunannya. Nih. Jadi menurut kalian mending gedung bangunan pada KDP atau per step gini? Ada diadain tulisan registernya gitu. Langsungin aja nggak apa-apa nggak sih? Apa mau dilangsungin aja? Bentar. Nah, kalau ini langsung sih kayak gedung dan bangunan pada KDP. Apa mau gitu? Iya gitu. Oke. Oke, udah yang 1 September. Nah, yang nih tanggal tadi aset tersebut telah dicatat sebagai aset tetap gedung dan bangunan pada tanggal 2 September. Oh enggak. Iya. Ini jaminan pemeliharaan. Sebentar, aku bingung deh. Ininya 2 September apa 1 September jadinya?
2 kali ya? Ini juga. Nah, yang ini harusnya no entry tadi. Aku tuh Kenapa 2? Di situ masuk karena ke KDP pembangunan tanggal 1 berakhirnya 1 September. 1 September mana kata-katanya? 2 September itu buat ngembaliin jaminan nggak sih? Oh, soalnya aku bingung tuh kalimat dia itu bersambung. Aset tersebut telah dicatat sebagai aset tetap gedung dan bangunan pada tanggal 2 September. Dan jaminan Mungkin titik pemeliharaan kali ya. Ada komanya nggak ya itu sebelum pada tuh. Nanti tanggal 1 September terus pas itu ya baru pada tanggal 2 September jaminan dikembalikan. Nah, ada dannya pada tanggal 2 September dan jaminan. Karena kalau kayak gini kayak pas gitu. Jadi ya 1 September itu dia apa? Padahal di sini ada nggak KDP-nya apa? Jaminannya selesainya kapan? Nggak ada ya. Gini aja deh, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Oh, kayaknya pas deh kalau 2 September. Dia 2 Maret di sini nyerahin jaminan. 2 September dia stop. Ya, terserah lah. Kalau mau 1 September juga nggak apa-apa. Terus nih yang tanggal 31 Desember aku langsung ngikutin aja sama ini. Beban penyusutan. Kenapa jadi beban penyusutan gedung dan bangunannya nambah? Menurutku karena di sini sudah ada gedung dan bangunan baru. Gara-gara KDP tadi. Jadi dia nambah di sini. Yang awalnya kita kan cuma berapa ya? Nih, 53. Jadi 65.500. Tapi aku udah berarti nomor 4 aman ya. Ada yang beda nggak kalau udah ngitung? Aku lanjut di nomor 5 ya. Nomor 5 Sarah mau ngejelasin yang ini nggak atau kita pakai yang tadi? Kalau mau pakai yang apa namanya? Kayak nomor 4 itu, kita kan cuma nambah ini kan, tengah-tengah itu loh, antara belanja modal yang masih harus dibayar itu diisi pakai aset tetap yang belum diregister. Ya nggak sih? Tapi pas di sini nih. Nah, pas di sini nggak ada aset tetapnya. Berarti langsung KDP pada gedung dan bangunan. Gedung dan bangunan pada KDP gitu ya? Persis kayak tadi. Tapi padahal kalau ini kan, aku mikir juga kalau pakai ini juga nyambung gitu loh. Iya kan, makanya aku juga bingung kenapa harus ada aset tetap belum diregister pas pembayaran KDP itu. Aku mikirnya kayak kita nyerahin, kan dia bayar pas tiap dia bayar, artinya kan si barangnya itu sudah terpenuhi berapa persen. Mungkin karena pelaporan dia gedungnya itu sudah selesai berapa persen, itu adalah sebutan bagi BAST-nya itu gitu loh. Tapi kalau yang ini juga bisa karena kayak di akhir baru dibilang kayak semuanya itu semua KDP itu dijadiin aset yang belum diregister baru kita registerin jadi gedung dan bangunan. Menurut endingnya itu ya endingnya yang diminta itu kan gedung dan bangunan pada dekel nggak sih? Pada akhirnya ya. Pada akhirnya cuman itu. Iya sih.
Tapi kalau misalnya aset belum diregister di tiap termin, berarti yang akhir ini kayaknya nggak pakai deh, nggak pakai aset belum diregister pada Ini KDP. kosong. Langsung ke Tapi gedung bangunan pada KDP. kayak yang di atas tadi persis jadinya. Jadi gini, mending kita pakai ini, format yang ini kita ganti yang di atas, atau yang di sini kita ganti ngikutin format atas. Ngikutin yang atas aja deh. PPT-nya kan ada itu. Ada Aset-aset itu kan. ada si ini Aset tadi belum ya. diregister. Ini ya, oke. Nah, kalau nomor, salah, belum keluar gitu. Nih, pada tanggal 3 Maret gini deh, kita bacain aja dulu. Dalam tahun 2015, Satker Kemen PUPR menetapkan pembangunan perumahan sebagai pelaksana pengerjaan Gedung Cipta Karya. Nilai kontraknya 10 miliar. Pembayaran dilakukan dalam 4 termin. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yaitu selama 10 bulan. Berdasarkan kontrak, retensi sebesar 5% dari nilai kontrak yang akan dibayarkan setelah masa pemeliharaan selesai, yaitu tanggal 1 April 2016. Nah, retensi itu setelah termin, ibaratnya termin kelima lah. Nah, nih, pada tanggal 3 Maret dilakukan pembayaran uang muka sebesar 10% dari nilai kontrak, yaitu sebesar 1 miliar. Nah, jadi ini dianggapnya itu sebagai piutang. Piutang karena ibaratnya kita bayar duluan untuk sesuatu yang belum kita terima barangnya. Ini mending piutang atau belanja dibayar di muka? Piutang ya? Karena dia ada dokumennya gitu ya. Kayak ini kalau piutang pada dekel 1 miliar. Belanja model gedung dan bangunan pada dekel 1 miliar. Lalu untuk pembayaran itu kan tanggal 3 Maret. Terus pada tanggal 25 Mei 2015 diajukan SPMLS untuk pembayaran termin 1. Ketika fisiknya sudah 25% senilai 2 miliar. Dan SP2DLS terbit tanggal 27 Mei. Jadi pada tanggal 25 Mei ini, nah ini kalau mau nambahin tadi, astagfirullah. Bentar, aku harus ngopi dia dulu ke bawah. Nah, bener kan gini? Oh, berarti masing-masing kita masukin itu dulu ya.
Nah, jadi kan di termin 1 itu kenapa piutangnya kita kredit, yang ini ibaratnya, yang kita bayar itu udah ada realisasinya, makanya piutangnya kita kredit. Jadi kita anggap bahwa uangnya udah kita keluarkan, bukan sebagai orang ngutang ke kita, karena mereka udah realisasiin belanjanya. Nah, kalau per termin yang tadi kan kalau untuk termin 2 sampai termin 4 tuh sama semua, kayak yang tadi. Terus untuk retensinya, nah ini gimana, Sar? Yang ini tadi. Buat retensi itu pas BAST itu kita ngakuin ada utang. Jadi KDP pada utang yang belum diterima tagihannya. Terus pas ngajuin SPM, itu utang yang belum diterima tagihannya kayak belanja modal biasa gitu loh. Utang yang belum diterima tagihannya pada belanja modal yang masih harus dibayar, terus nanti belanja modal yang masih harus dibayar pada detail. Nggak ada aset belum diregister karena nilai KDP-nya itu udah masuk ke regis ini loh, yang di gedung bangunan ke KDP itu. Tapi kalau belum ganti tahun nggak tahu itu yang pas pembayaran retensinya itu kita bikin jurnalnya enggak. Karena pembayaran retensi itu tahun berikutnya. Gimana, Sar? Itu pas udah bener itu BAST. Pas BAST kita ngakuin adanya utang kan. Retensi itu yang tanggal 27. Supaya nilai gedung kita tuh sama besar kayak nilai kontrak yang dicatat. Makanya kita ngakuin utang buat retensinya itu pas BAST. Kalau misalnya utang retensinya baru diakuin pas kita mau bayar, nanti nilai gedungnya itu cuma sebesar yang dibayarkan kita, jadi 9,5 M kan. Nah, pas bayar itu yang tanggal 1 April, yang dua akun pertama itu pas terbit SPM-nya, pas dua jurnal yang kedua itu pas SP2D-nya.
Oke. Ini kira-kira perlu pakai itu nggak, Sar? Aset Apa? yang belum diregister juga. Kayaknya enggak deh, soalnya atau kalau misalnya ada aset yang belum diregister, itu masukinnya pas kita ngakuin ada utang nggak sih? Jadi kayak kita bayar termin KDP tapi kita ngutang gitu loh. Termin KDP tapi Di, kita jadi KDP, terus aset belum diregister, debit kredit, terus baru utang belum diterima tagihannya. Jadi ngakuin asetnya tetap belum diregisternya tetap sebelum itu, pas ngakuin ada utang gitu loh. Soalnya pas gedung ini kita udah nggak ngakuin ada aset belum diregister lagi kan. iya. Iya sih, duluan itu ya. Jadi Duluan kita ngakuin. kalau mau masukin aset belum diregister ini di antara KDP sama utang yang belum ditagihkan itu, belum diterima tagihannya. Itu ditambahin aset belum diregister bisa. Di sini ya. Mm-mm. KDP pada aset yang belum diregister, terus aset yang belum diregister pada utang belum diterima utang. tagihannya. Oh, iya. Enggak. Bentar ya.